Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa dalam supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami hendak menghadap tahta kerahiman, tempat orang berdosa beroleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cinta-Mu, namun kami percaya belas kasihan-Mu. Waktu yang Kau berikan tak kami gunakan, sabda dan teladan-Mu tak kami hiraukan. Telah kami lalaikan tugas kewajiban, mengabaikan bantuan yang Engkau sediakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengadakan ibadat tobat, untuk kemudian kita akan menerima absolusi umum dari Bapak Uskup Yohanes Harun Hiwono. Ibadat tobat dan absolusi umum ini menjadi mungkin dirayakan dengan mendasarkan pada Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 960 sampai 962. Kendatipun absolusi umum akan kita terima dalam ibadat tobat yang disiarkan online atau live streaming ini, namun bagi kita yang memiliki dosa berat, kita berkewajiban untuk mengakukan dosa pribadi kepada imam, terutama pada pastor paroki kita, sesegera mungkin setelah situasi darurat pandemi COVID-19 ini dinyatakan aman atau selesai oleh pemerintahan sipil. Dalam situasi yang kita alami saat ini, kita hendak mempersiapkan diri untuk ibadat tobat dan untuk menerima absolusi umum sebagai persiapan bersama memasuki pekan suci. Kita merayakan dan merenungkan inti iman kita selama pekan suci ini sambil bersama dengan seluruh umat manusia memohon kepada Kristus Sang Putra Allah agar dunia kita bisa menghadapi situasi ini tanpa kehilangan harapan dan optimisme. Mengawali upacara tobat ini, marilah dengan sungguh kita mempersiapkan diri, membangkitkan rasa sesal kita, dan mohon penerangan Roh Kudus agar diberi kekuatan dan keberanian untuk mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita doakan bersama doa Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu
karena Roh Kudus yang telah Engkau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Engkau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Engkau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu itu, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya, kami semua boleh menikmati buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi gaya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi, untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan. Pembacaan dari Kitab Wahyu bab 21 ayat 1 sampai 5a. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya memberi judul renungan saya ini dengan positive thinking and acting, menyembuhkan bumi dan semua sesama kita. Saudara-saudari yang kekasih, selama masa darurat COVID-19
ini. Ada banyak berita simpang siur yang bisa membingungkan dan mencemaskan. Memang ada banyak berita baik yang menyemangati dan menumbuhkan harapan orang-orang yang bekerja sepenuh hati, sukarela untuk sesamanya. Namun ternyata lebih banyak orang yang mencari panggung untuk dirinya, menyalahkan pihak lain, menyebarkan hoax, fitnah dengan kata-kata kasar, dan bahkan menggunakan Tuhan untuk membenarkan sikap anti SARA, anti suku, agama, ras, dan antar golongan. Saudara-saudariku yang terkasih, Corona menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita ini kecil, lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Namun daripada bersikap negatif, marilah kita berusaha bersikap dan berperilaku positif. Sikap negatif justru akan menurunkan imunitas dan kekebalan tubuh kita. Sikap positif sebaliknya akan membuat kita kuat menangkal serangan penyakit yang datang dari luar diri kita. Dalam surat Gembala Paskah saya 2020 dengan judul Keluargaku Bangkit Menyelamatkan Bumi dan Isinya, saya menganjurkan agar kita berbuat baik untuk bumi, ibu pertiwi kita, yang kini sedang sakit karena ulah manusia. Bumi dan segala isinya, termasuk binatang, diciptakan lebih dahulu dari manusia. Itu artinya kita saudara bungsu dari bumi dan dari segala isinya, dan bumi serta segala isinya adalah saudara dan saudari tua kita. Kita adalah ciptaan atau anak bungsu yang durhaka kalau kita tidak menghormati saudara dan saudari kita itu. Santo Fransiskus dari Asisi dengan tepat memberikan keteladanan kepada kita bahwa semua ciptaan Allah adalah saudara dan saudari kita. Ketika Tuhan melarang Adam makan pohon buah yang di tengah taman itu, sesungguhnya Tuhan mengingatkan agar Adam, si manusia itu, berlaku ugahari, tidak lupa daratan, rela menahan diri dari kesombongan, dan mau menghormati sesama ciptaan Allah. Semua bencana alam, baik banjir atau tanah longsor, bahkan mungkin gempa bumi, bisa jadi karena manusia berlaku sebagai tuan yang ketowo, kata orang Jawa, tamak, yang melakukan pembalakan liar sehingga pohon-pohon hilang, bukit dan gunung menjadi gundul, penambangan tak kenal batas sehingga membuat isi bumi keluar dan dalam bumi menjadi kosong. Maka bumi bisa runtuh, ambles. Bisa jadi pandemi apapun yang pernah terjadi, penyakit sampar atau virus SARS, MERS, flu burung, termasuk COVID-19, adalah ulah manusia
si ciptaan bungsu yang durhaka, yang bukan hanya rakus, tetapi juga cerutak, kata orang Jawa. Apa saja dimakan. Masih dalam surat Gembala Paskah saya menganjurkan agar kita mau menanam pohon, membuat apotek hidup demi kesehatan bumi dan diri kita. Marilah berbuat baik bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi bumi serta ciptaan yang lain, saudara dan saudari kita. Barangkali selembar daun yang kecil tidak dapat menutupi bumi yang luas ini. Menutupi telapak tangan kita pun sulit. Tetapi kalau daun kecil itu menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga bila diri kita ditutupi pikiran dan kehendak buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bahkan bumi ini pun akan tampak buruk. Kehidupan kita juga akan tampak buruk. Maka jangan pernah menutup mata kita, walau hanya dengan daun yang kecil, apalagi mata batin kita. Jangan menutupi diri kita dengan sebuah pikiran yang buruk, walau hanya seujung kuku. Bila diri kita tertutup, mata batin kita tertutup, maka tertutuplah segalanya, juga hidup siapapun dari diri kita. Air yang banyak di lautan luas yang dalam tidak akan pernah sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil yang ada di atasnya, kecuali kalau air itu kita biarkan masuk ke dalam perahu. Demikian juga dengan hidup ini. Gosip, kebencian, dendam, hoax, dan segala hal yang negatif akan selalu ada di sekeliling kita. Namun semuanya itu tidak akan sanggup menenggelamkan kita, kecuali kalau kita membiarkan semua itu merasuki diri kita, pikiran kita, batin kita, hati kita. Menjaga pikiran itu bukanlah tanggung jawab orang lain, melainkan tanggung jawab kita masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk setiap masalah yang hadir dalam hidup kita, bila kita sendiri tidak bertanggung jawab. Kita sering mempunyai masalah, baik jasmani maupun rohani, fisik maupun psikis, karena kita membiarkan sampah dalam tanda petik merasuki dan mengotori hidup kita. Bertobat seharusnya ditindaklanjuti dengan berpikir, bersikap, berperilaku, dan berbuat baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita melakukan pemeriksaan batin sejenak.
melalui kasih terhadap sesamaku. Apakah aku juga membawa sukacita kepada sesama, terutama anggota keluarga dan teman-temanku? Atau justru aku membawa kegelisahan dengan menyebarkan berita bohong, hoax, dan video-video yang menakut-nakuti, terlebih dalam situasi seperti sekarang ini? Apakah perkataan-perkataan dan kehadiranku membawa damai sejahtera dan harapan serta optimisme bagi sesama di dalam keluarga dan komunitas sebagai ungkapan damai sejahtera, harapan dan optimisme dari dalam hatiku? Apakah aku telah dengan sepantasnya memberi waktu kepada orang tua, anak-anak, suami, atau istri? Apakah aku setia dalam panggilan hidupku sebagai suami, istri, sebagai orang tua, sebagai rohaniwan, rohaniwati? Apakah aku tetap lemah lembut ketika dituduh maupun dimarahi oleh orang lain? Apakah aku tidak membiarkan diriku terjebak dalam sesuatu yang berlebihan seperti makanan, hiburan, belanja, bermain, dan lain sebagainya? Apakah aku dapat menahan diri untuk tidak membicarakan kesalahan orang lain dan tidak membuka rahasia orang lain? Apakah aku bersikap jujur terhadap keuangan yang dipercayakan oleh orang lain kepadaku? Apakah aku menjaga kemurnian di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatanku? Apakah aku mempunyai ketulusan hati dan tidak berprasangka buruk pada orang lain? Apakah aku mau menyadari bahwa segala hal yang baik yang kumiliki ini berasal dari Tuhan? Apakah aku tidak terikat kepada segala yang kumiliki? Apakah aku mempunyai empati terhadap penderitaan orang lain?
mempelajari kitab suci dan buku-buku rohani Katolik. Dan apakah aku tetap dapat menerima dengan lapang hati jika diperlakukan yang tidak pantas karena aku adalah umat Kristiani? Saudara-saudari, setelah kita menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita, maka dengan penuh penyesalan, marilah kita mengungkapkan rasa sesal kita di hadapan Tuhan, mohon rahmat pengampunan dan belas kasih serta kerahiman-Nya, dan membangun niat dan tobat di dalam hati kita. Mari kita nyatakan bersama dengan mengucapkan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Marilah kita menyatukan niat tobat kita dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima absolusi umum dari Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan putranya, dan mengutus Roh Kudusnya melalui gerejanya untuk mengampuni dosa semua orang yang bertobat. Maka atas kuasa gereja yang diberikan kepada saya melepaskan Anda sekalian dari dosa-dosa Anda. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari sekalian, dengan ini ibadat tobat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menghidupi kerahiman dan kasih Tuhan. Amin. Cari amici, buonasera. Questa sera ho la possibilità di entrare nelle vostre case in un modo diverso del solito. Se lo permettete, vorrei conversare con voi per qualche istante in questo periodo di difficoltà e di sofferenze.
immagino nelle vostre famiglie, mentre vivete una vita insolita per evitare il contagio. Penso alla vivacità dei bambini e dei ragazzi che non possono uscire, frequentare la scuola, fare la loro vita. Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che hanno qualche caro ammalato o che hanno purtroppo conosciuto lutti dovuti al coronavirus o ad altre cause. In questi giorni penso spesso alle persone sole, per cui è più difficile affrontare questi momenti. Soprattutto penso agli anziani, che mi sono tanto cari. Non posso dimenticare chi è ammalato di coronavirus, le persone ricoverate negli ospedali. Ho presente la generosità di chi si espone per la cura di questa pandemia e per garantire i servizi essenziali alla società. Quanti eroi di tutti i giorni, di tutte le ore. Ricordo anche quanti sono in restrettezze economiche e sono preoccupate per il lavoro e il futuro. Un pensiero anche va ai detenuti nelle carceri, al cui dolore si aggiunge il timore per l'epidemia, per sé e i loro cari. Penso ai senza dimora, che non hanno una casa che li protegga. È un momento difficile per tutti, per molti difficilissimo. Il Papa lo sa e con queste parole vuole dire a tutti la sua vicinanza e il suo affetto. Cerchiamo, se possiamo, di utilizzare al meglio questo tempo. Siamo generosi, aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vicinanze. Cerchiamo magari via telefono o social le persone più sole. Preghiamo il Signore per quanti sono provati in Italia e nel mondo. Anche se siamo isolati, il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore. Questo ci vuole oggi partire. Celebriamo in modo davvero insolito la settimana santa, che manifesta e riassume il messaggio del Vangelo, quello dell'amore di Dio senza limiti. E nel silenzio delle nostre città risuonerà il Vangelo di Pasqua. Dice l'Apostolo Paolo, ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per noi. In Gesù risorto la vita ha vinto la morte. Questa fede pasquale nutre la nostra speranza. Vorrei condividerla con voi questa sera, nella speranza di un tempo migliore in cui essere migliori noi, finalmente liberati dal male e da questa pandemia. È una speranza, la speranza non è lui, non è una speranza. Gli uni accanto agli altri, nell'amore e nella pazienza, possiamo preparare in questi giorni un tempo migliore. Vi ringrazio per avermi permesso di entrare nelle vostre case. Fate un gesto di tenerezza verso gli soffri, verso i bambini, verso gli anziani. Dite loro che il Papa è vicino e prega, perché il Signore ci liberi tutti presto dal male. E voi pregate per me. Buona cena.